Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpus, Halo. kembali lagi bersama kami di SMA Muhammadiyah Tobuali Podcast, menginspirasi, mengedukasi, dan berani berkarya. Nah teman-teman, kita di sini kedatangan tamu yang sangat luar biasa teman-teman. Yaitu siapa? Boleh kenalkan namanya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sadli Rafif, kelas 11 Fadilah Sobri. Oke, Kak Sadli teman-teman. Jadi kita di sini tuh bakalan diskusi teman-teman mengenai tentang kemarin Kak Sadli itu menangkan lomba juara satu tingkat kabupaten teman-teman. Nah, Kak saya boleh tanya nggak sih Kak? Boleh. Oke, tentang lomba apa sih Kak kemarin itu sampai tembus sampai ke provinsi gitu. Terus kenapa Kakak juga tertarik gitu mengikuti lomba tersebut tuh? Kak, gimana Kak? Kemarin yang lomba kemarin sempat mengikuti lomba FLS 3N tingkat kabupaten yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Tobuali. Saya mengikuti lomba itu karena di ajang lomba FLS 3N ada fotografi. Kebetulan saya juga hobi dengan fotografi. Dan di SMA Muhammadiyah Tobuali juga saya mengikuti eskul fotografi. Oke. Itu dari siapa yang mengadakan itu? Tahu nggak? Apa tadi nama lombanya? FLS 3N ya? FLS 3N. Oh, cabang fotografi. Oh, cabang fotografi. Oke. Terus pernah nggak sih kakak berpikir tentang ini pesertanya kayak luar biasa banget gitu, kayak minder. Terus atau kakak juga pernah berpikir ini musuh serta yang lain ini kayak mudah banget nih, pasti aku menang gitu. Ada pernah ngerasain berpikir seperti itu nggak Kak? Kemarin sempat yang pas udah hari H melihat lawannya itu kameranya emang keren-keren kan. Jadi insecure gitu, ya, mungkin down. insecure, jadi down. Jadi udah nggak percaya diri di situ bahwa akan dapat juara. Oke, berarti tidak menyangka gitu bisa dapat juara gitu. Tidak, kemarin soalnya cuma targetnya di juara 3. Oke. Oke, lanjut. Apa sih tantangan terberat gitu dalam mengikuti lomba kemarin tuh, dari mental, fisik atau teknisnya gitu? Apa ada tantangan terberat gitu? Tantangan terberat kemarin itu soalnya langsung ada foto on spot ya di Benteng Tobuali. Oke. Dan kemarin tuh lawannya pada pakai lensa yang cocok buat untuk foto wisata gitu. Dan kendala di saya adalah memakai lensa fix kurang cocok untuk foto wisata. Oh, berarti kamera orang tuh sudah memandai gitu ya? Oke. Berarti pas lomba itu fotonya secara langsung gitu? Fotonya secara langsung biar verifikasi bahwa yang memotret itu adalah peserta tersebut. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita tanya sedalam mungkin biar kita jadi menginspirasi buat teman-teman yang lain untuk mengikuti lomba tersebut teman-teman. Ini ya contoh dari hasil kamu kemarin ya, yang lomba kemarin yang dapat juara satu tingkat kabupaten, lanjut ke provinsi. Wah, keren ya teman-teman. Ini hasilnya. Terus gimana sih prosesnya? Kok bisa ada proses mengambil bambunya, terus pemotongannya sampai ke main gitu, sampai mengaplikasikannya gitu, sampai main gitu. Gimana gitu prosesnya gitu? Boleh diceritain nggak gitu biar teman-teman yang lain tahu gitu. Saya mengambil foto tersebut dari pengambilan bambunya sampai pembuatannya dan bermainnya. Karena dalam tema fotografi tersebut harus ada foto yang bercerita. Jadi saya mengambil foto dari awal sampai akhir. Oke. Berarti bercerita. Berarti setiap fotonya ada ceritanya gitu. Oke. Kenapa sih Kak Sadli pilih permainan egrang gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kan masih banyak itu permainan tradisional gitu. Karena di tema kami mengambil dari tema tersebut menumbuhkan karakter bangsa. Dari permainan egrang ini dari pembuatan sampai permainan di situ ada dari gotong royong, kerjasama, kreativitas sampai memainkannya kan. Karena sekarang permainan tradisional itu sudah sulit ditemukan di kalangan anak-anak sekarang. Iya, karena benar. sekarang anak-anak terlalu banyak main gadget ya. Iya, gadget. Sampai melupakan permainan tradisional tersebut. Dari pengambilan foto tersebut kami
mengambil foto tersebut agar mengembangkan kreativitas bangsa melalui permainan egrang tersebut, agar anak-anak tidak terlalu banyak memainkan gadget. gitu. Iya. Padahal permainan tradisional itu lebih seru gitu kan. Iya. Lebih intinya lebih sehat lah gitu kan. Iya teman-teman. Jadi kalau kita tuh harus bermain permainan tradisional juga gitu. Jangan main gadget terus gitu. Oke, kalau kakaknya bisa balik ke masa lalu, ke 1 tahun ke masa lalu, apa yang ingin kakak sampaikan gitu buat diri sendiri dan sama teman-teman yang lain gitu. Untuk diri sendiri itu kita akan lebih mempersiapkan untuk lomba-lomba kedepannya, dan untuk teman-teman dari sekarang kita tuh harus mempersiapkan agar nanti pas lomba itu tidak canggung dan sudah mempunyai mental yang bagus. Oke, berarti kita tuh harus latihan banyak gitu kan ya. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Apa pesan atau tips and trick gitu bisa menang gitu lomba di kabupaten lanjut ke provinsi? Ada tips and trick gak gitu kak? Untuk tips, soalnya kemarin tuh udah dari pertama, dari yang pas hari H udah nggak percaya diri sih bahwa itu bakal menang. Jadi tipsnya itu kita harus banyak-banyak belajar dengan pembina, banyak bertanya. Kita harus memahami tentang fotografi. Soalnya yang di lomba itu yang ditanyakan tentang pengenalan kamera, pengetahuan kamera, bagaimana pengambilan foto, dan pemahaman kamera lah. Oke, berarti kita tuh memahami benar-benar tentang fotografi, atau kita mengikuti lomba tuh harus kita memahami teman-teman. Kalau kita mau ingin ikut lomba kita tuh harus memahami gitu, dari tips and trick dari Kak Sadli teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari kami. Mungkin itu saja kami akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Ora Putri Fajrina. Nah, saya akan melanjutkan podcast dari teman saya sebelumnya, yaitu Raditya. Nah, guys, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat berprestasi di SMA Muhammadiyah Tabali ini. Nah, salah satu prestasinya yaitu pemenang lomba FLS 3N cabang Cipta Puisi Kabupaten Bangka Selatan. Nah, kalian pasti kepo kan siapa sih pemenangnya? Nah, langsung aja kita spill nih. Pemenangnya yaitu Kak Aura Hairunisa. Halo teman-teman. Nah, Kak Aura ini adalah seorang siswi kelas 11 Umu Darda. Nah, langsung aja nih tanpa bertele-tele. Apa sih pengalaman atau apa sih rasanya jadi sang juara ya? Apalagi kita sebagai orang awam nih Kak, gak tahu cara bikin puisi. Dan kita ini jujur ya, kalau aku tuh paling gak bisa yang namanya bikin puisi yang kayak gitu. Saya ini bukan tipe orang yang mengungkapkan perasaan dengan kata-kata gitu sih Kak. Siap. Ya. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih Kak. Nah, pas pengumuman juara 1 kemarin, apa sih reaksi pertama kakak? Apa kakak langsung sujud syukur kak? Atau langsung kayak nyari template capcut? Atau langsung kayak, oh my god, aku pasti udah menang ini. Nah, kakak itu tipe yang mana? Aku awalnya tuh nggak nyangka ya bisa dapat juara 1 lomba cabang cipta puisi, karena aku mikirnya baru pertama kali terjun ke FLS 3L, ikut lomba ya pertama kali, dan juga bawain cabang cipta puisi. Jadi kayak ekspresinya kaget banget. Oh, kakak itu jadi pertama kaget. Dan ekspektasi kakak itu kakak juara berapa pertama itu? Mentok-mentok 3 lah ya. Oh, mentok 3. Karena kakak itu pertama kali ikut, jadi kayak merasa kurang pede gitu. Iya, kurang pede. Oh, tapi lanjut aja ya. Biasanya kakak kalau dapat inspirasi itu di tempat yang kayak gimana sih? Kayak misalnya kalau saya dapat inspirasi bikin tugas bahasa Indonesia itu di kamar mandi, di mana ya, di kantin atau di tempat-tempat random. Kalau kakak itu tipe yang gimana? Kalau aku sih tipe di tempat random ya, dimanapun bisa kita jadikan inspirasi. Karena menurut aku inspirasi itu datangnya di setiap tempat yang mungkin aku tiba-tiba melamun, tiba-tiba oh ini ada inspirasi nih, bagus nih, nanti aku coba tulis, baru kita gabungin dirangkai jadi satu puisi. Oh kak, boleh spill nggak
apa sih tempat terrandom yang kakak pernah gitu? Kayaknya di tengah jalan ya waktu diboncengin teman. Oh, jadi kakak waktu bengong tiba-tiba muncul gitu. Iya, nggak tahu juga kenapa muncul ya. Ya itu normal sih kak, aku juga kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan ketiga nih kak, jujur ya kakak harus jujur. Awal banget kamu nyemplung di dunia puisi itu karena panggilan jiwa dari kakak sendiri atau suruhan dari guru yang tiba-tiba kok nyaman gitu? Kayaknya dari jiwa sendiri ya, karena lebih kayak mengungkapkan kehidupan atau cerita-cerita yang kita alami sehari-hari mungkin dalam bentuk puisi. Aku kan hobi nulis atau kejadian hari ini di diary, dimanapun itu, di buku-buku lah intinya. Jadi mungkin merangkai kata kan karena aku ngerasa puisi cocok lah di aku. Jadi ya udah aku iseng-iseng terus baru ikut karya tulis ilmiah bersama Pak Torik, baru Pak Torik ngajuin ke Ibu Siska pembinanya. Oke, jadi kakak itu punya hobi menulis itu di waktu kecil atau udah masuk SMP atau SMA nih? Kayaknya untuk sering nulis tuh waktu SD kelas 6 masa untuk transisi ke SMP. Oh, jadi udah jadi habis nih kebiasaan aja kan? Iya. Oke, pertanyaan keempat nih kak. Nah, kami sebagai orang awam yang sering kepo nih tentang hasil seseorang. Nah, boleh kakak spill nggak makna puisi kakak? Yang katanya itu sampai juara ya kan, dan akan ikut provinsi. Boleh spill nggak maknanya? Jadi ini ya karyanya ya. Ini apa maknanya tuh kan ini ada berapa bait ya. Di bait pertama tuh aku menjelaskan tentang gambaran ini dunia kita sekarang ini yang apa? Dunia modern yang penuh dengan digital. Terus yang kedua ini di bait kedua ini aku ngejelasin kayak dunia nih udah canggih tapi kita nih masih budaya banyak yang tertinggal karena orang nih kayak individualismenya kuat banget ya. Nah, jadi yang bait-bait terakhir nih aku kayak ingin menumbuhkan atau mengajak bangsa untuk menumbuhkan karakter bangsa ya sesuai dengan tema FLS 3N. Jadi itulah. Oh, jadi kakak itu puisinya itu dengan banyaknya dunia-dunia luar itu jangan melupakan budaya kita gitu kak dengan teknologi-teknologi sekarang ya. Iya, karena kan walaupun dunia sudah maju ya, budaya tuh tetap harus kita lestarikan karena itu kan merupakan kayak pilar Indonesia yang berdiri untuk sekarang ini kan salah satunya. Iya, Indonesia kan banyak budaya ya, banyak suku, banyak bahasa dan banyak lah keberagaman yang ada ya kak. Oke, nah ini pertanyaan kelima atau yang terakhir nih kak. Apa sih pesan buat kita atau kata-kata hari ini coach ya, supaya kita itu nggak malu ataupun insecure tentang karya kita dan kita tuh terus berusaha agar kita tuh tetap bangkit dari masa paling bawah kita. Pasti kakak punya masa paling bawah kan? Nah, gimana sih kakak melewati hal-hal itu? Ya tentunya kita tuh intinya kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa kita bisa ya ingin mencoba hal yang baru dan yakin dengan sungguh-sungguh kita latihan aja terus menerus, nggak usah dengerin kata orang lain mau bilang apa terserah, intinya kita yang berproses, kita yang nikmatin hasilnya. Orang kan cuma tahu melihat aja, orang ini kayak gini. Berarti kita anggap bahwa si haters itu kayak angin lewat aja sih. Iya. Wah, gokil banget sih podcast hari ini dengan sang juara kita. Nah, teman-teman, tetap kita kayak Aura tadi, tetap semangat apapun hasilnya. Kalau kalian punya bakat atau punya minat itu dikeluarkan, jangan dipendam. Jangan takut untuk mengeluarkan. Kayak aku takut nanti aku dijudge, aku takut salah. Enggak guys, karena salah dan kesalahan itu adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Dan untuk Kak Aura, semangat ya buat ke provinsinya, semoga membawakan hasil yang terbaik untuk bangsa. Amin. Terima kasih. Oke, segini dulu ya guys. Saya Aura Putri Fajrina pamit undur diri. See you next time guys. Bye.